Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Pandi dengan NIM 2330 1050 30006. Di sini saya akan menjelaskan bagian beranda pada aplikasi kami, yaitu beranda berlawa pikir. Bisa dilihat di sini berandanya ada title-nya, yaitu judulnya Beranda Berlawa Pikir, terus sama ada notifikasi. Di sini bisa diklik, akan muncul notifikasi selamat datang di aplikasi, terus ada notifikasi artikel baru, sama ada notifikasi jangan lupa cek artikel. Di sini juga ada tombol simpan, yaitu berguna untuk menyimpan artikel seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Terus ada tentang penjelasan kesehatan mental bisa dilihat, yaitu ini penjelasannya. Tempat ini didedikasikan untuk membantu Anda membebaskan diri dari pikiran yang tidak diinginkan dan memperkuat kesehatan mental Anda. Terus di sini ada artikel bermanfaat. Jadi artikel bermanfaat ini beda dengan artikel yang ada di sini. Oke. Jadi artikel yang di sini ada dua, yaitu ada nutrisi sama olahraga. Kita lihat di bagian nutrisi. Nah, jadi nutrisi sini ada nutrisi untuk kesehatan mental, bisa dilihat, bisa ada juga tentang tahukah Anda tentang nutrisi, untuk nutrisi kesehatan mental, ada makanan yang direkomendasikan, yaitu ada salmon, alpukat, bayam, yogurt, dan coklat ikan. Bisa dilihat kalau kita klik akan muncul penjelasan makanannya. Kita klik yang bagian salmon, bisa dilihat juga di sini ada penjelasan salmon, manfaatnya untuk kesehatan mental. Terus ada alpukat juga, terus sama bayam. Dan yang lainnya juga sama seperti kita juga. Di sini juga sama ada tombol simpan yang berfungsi akan disimpan di beranda tadi yang di tombol atas simpan, terus sama ada bagikan juga. Nanti dia bisa dibagikan lewat Chrome atau Drive atau pesan. Sama untuk artikel berpenggerak olahraga, di sini ada olahraga untuk kesehatan mental, yaitu di sini ada tahukah Anda juga. Di sini eh, menjelaskan tentang olahraga kesehatan mental yang dapat menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Olahraga yang direkomendasikan yaitu berlari, berjalan kaki, terus ada pilates, yoga, berenang, bersepeda, menari, tinju. Sama seperti nutrisi tadi, jika kita klik, maka akan ada penjelasan tentang olahraga itu. Apa manfaatnya untuk kesehatan mental. Kita buka juga untuk Pilates. Oke, di sini juga ada penjelasan juga manfaat dan tipsnya. Sama juga di sini ada tombol simpan dan bagikan juga fungsinya sama seperti di nutrisi. Nah, di sini juga ada untuk hubungi kami. Di sini kami dari pembuat web misalnya akan dipublish nanti. Di sini siap mendengarkan dan membantukan usernya. Bisa diklik WA, Facebook, email. Misalnya kita klik WA, nanti akan ke WA pembuat aplikasinya. Sama seperti Facebook dan email. Untuk bagian beranda mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan jelaskan ke codingannya. Di sini kami ada import 7, yaitu package flutter, material bar, terus package URL launcher, terus ada package thread frequency, terus ada import models, model context model, terus ada import widgets, content card, sama import service, favorit service. Ini untuk favorit yang di sini tadi, tombol favorit. Terus ada artikel tag. Ini artikel tag ini yang di sini, artikel nutrisi dan olahraga. Terus ada kelas home tag, yaitu warna-warnanya. Bisa dilihat di sini warna hijau. Terus ada finalis konten. Di sini eh, untuk bagian artikel bermanfaat, yaitu olahraga, yaitu nutrisi dan olahraga. Ada aset di sini untuk gambar, sama juga di sini untuk gambar. Untuk gambar, kami membuat folder aset, image di sini.
gambarnya akan tersimpan di sini dan akan ditampilkan di aplikasi mobilnya nanti dengan codingan asset, image, dan nama fotonya. Terus ada finalis untuk ucapan selamat datang di Glow Pikir. Ini berfungsi untuk notifikasi tadi. Nah, ini. Terus ada WA untuk ke pembuat WA seperti saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang lain-lainnya ini adalah tombol-tombol yang akan membawakan ke aplikasinya. Nah, ini juga tombol-tombol, terus ada icon, terus ini untuk notifikasi. Ini semisal ada belum notifikasi codingannya. Terus ada icon juga. Ini icon-icon seperti ini, seperti ini. Oke, sama icon, terus ada tes kesehatan mental di bagian sini. Oke, terus ada expand. Ini untuk penjelasan yang di ini. Terus ada widget wheels, tapi tidak bermanfaat. Ini untuk judul-judulnya. Nah, terus ada codingan hidung Kamis. Nah, untuk bagian ini. Di sini juga di home tag. Home tag ini di bagian home tag ini adalah menu beranda. Nah, di sini bisa dilihat tombol-tombol beranda, yaitu ada artikel, konsultasi, profil. Di sini untuk misalnya kita pencet beranda, maka akan ke beranda. Terus misalnya kita pencet ke artikel, ke artikel, terus misalnya kita pencet konsultasi, maka akan ke konsultasi. Sama juga profil, maka akan ke menu profil. Kita refresh. Nah, dia akan bisa artikel, konsultasi, terus profil. Oke. Terus ada button navigation bar-nya, yaitu beranda, artikel, konsultasi, profil. Ini untuk icon seperti ini, beranda, artikel, konsultasi, profil. Ini codingannya yang ini. Terus ada codingan lainnya seperti halaman artikel, halaman konsultasi, terus ada login, profil, aktif profil. Nah, nah, ini untuk codingan yaitu hubungi kami. Jika si user mengklik icon WhatsApp, maka dia akan dibawa ke WhatsApp pembuat dan juga Facebook seperti itu sama. Ketika dia diklik ke ketika dia klik Facebook, maka dia akan dibawa ke profil pembuat mobilenya maksud saya. Untuk email kami belum memasukkan, tapi kami sudah mencoba berpikir mungkin bisa kami ganti, tapi nanti akan diganti ke email pembuat misalnya email saya. Terus ada codingan untuk tulisan-tulisan ya. Uh, edisi kepada penulis ini terus ada pikir. Nah, terus ini ada edisi juga untuk gambar-gambarnya. Oke. Mungkin codingan Homepage Beranda itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan saat menjelaskan codingannya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Glenn Stefans dengan NIM 2330 10 50 30 9. Di sini saya akan membahas bagian dari program kami yaitu di library pada bagian screen di artikel page.dart. Artikel page.dart ini sendiri merupakan salah satu bagian dari program aplikasi kami yang akan menampilkan tampilan seperti berikut. Terdapat kalimat seperti aplikasi kesehatan mental, opsi untuk berbagi, info, serta semacam konten sedikit dan juga ada tulisan berupa artikel terkini dan data-data lain. Nah, ini kita masuk ke dalam programnya. Di dalam program sendiri, kami melakukan import beberapa package.
Di antaranya material.dart, shareplus.dart, content model.dart, dan favorite service.dart. Pada bagian ini, yaitu pada kelas article page yang merupakan extend dari stateless widget. Di sini ada tampilan judul yaitu mengelola press sehari-hari. Ini menjadi bagian dari card kami yang bisa kita lihat seperti ini. Lalu ada summary-nya sebelum tampilkan, yaitu pelajari cara efektif untuk mengelola stres melalui teknik pernapasan, meditasi, dan olahraga ringan. Lalu ada juga image URL yang menjadi tab untuk menampilkan image ya tadi. Lalu ada full content yang berisi kalimat-kalimat di pada tampilan berikut. Lalu kami punya beberapa data di antaranya seperti mengelola stres, tidur yang cukup untuk kesehatan mental, membangun hubungan sosial yang sehat, mengenali tanda awal depresi, manfaat konseling psikologis, mindfulness dan meditasi, serta intinya self-care dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi beberapa tampilan artikel yang kami sematkan di aplikasikan. Pada bagian artikel ini juga, sini kita bisa membaca, dan di bagian bawahnya kita bisa melakukan dua opsi, yaitu yang pertama kita bisa membagikan konten artikel ini ke beberapa platform seperti Chrome, kita juga kita melalui message untuk mengirimkan link yang menjadi template. Lalu ada opsi untuk simpan. Ketika opsi simpan ini dijalankan, maka kita tidak perlu lagi mencari-carinya karena di dashboard dia akan tersimpan dan ketika kita klik pada bagian kanan atas dia akan ditampilkan di bahwa ini adalah daftar artikel favorit kita. Ada mengelola terus hari-hari seperti dengan kesehatan mental yang sebelumnya sudah saya sebutkan sebagai artikel favorit. Sini juga bisa kita hapus, jadi tampilannya berkurang, jadi hanya tersisa tiga yang cukup untuk kesehatan mental. Kembali. Dan ini pada bagian bawah adalah adalah kode program untuk melakukan setting terhadap tampilannya seperti warna, bersama buat scaffoldingnya, mengatur button, animasi untuk button, background, dan tampilan lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai program artikel page.dart atau pada laman artikel. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Jovanta Veronica dengan NIM 23301050 314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai API yang kami gunakan, yang dimana kami menggunakan antarmuka chat yang berinteraksi dengan API eksternal dari AI Cohere untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Di sini saya akan menjelaskan pada file sub.detail.page.dart yang dimana pada file ini merupakan layar konsultasi chatbot untuk kesehatan mental. Pada file ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada widget sub.detail text, lalu ada class chat message, lalu ada widget chat bubble. Yang dimana pada setup widget menampilkan UI dan logika utama untuk halaman chat. Lalu pada metode init state, di sini merupakan program menambahkan pesan sambutan dari chatbot dan halaman pertama kali dimuat. Ini dilakukan dengan menambahkan sebuah instant chat message ke daftar message, di mana nanti akan ada tampilan selamat datang di konsultasi mental Balawa Pikir. Tanyakan apa saja tentang kesehatan mental, saya siap membantu Anda. Ini merupakan tampilan chat yang akan muncul nantinya. Untuk di bagian mobile-nya, di bagian konsultasi, ini tampilannya. Lalu, di sini ada send message, yang dimana berfungsi untuk menangani proses pengiriman pesan dari pengguna dan pemanggilan API untuk mendapat respon dari chatbot tersebut. Lalu di sini ada juga kami menggunakan scroll to bottom
yang berfungsi untuk menggulir tampilan chat ke bagian paling bawah secara otomatis setiap kali ada pesan baru ditambah. Lalu berikut ini dari widget wheel yang dimana merupakan tampilan antar muka atau UI. Di sini terdapat apps bar dan tampilan yang dibuat lebih hidup dengan elemen visual seperti gradients dan bayangan. Hmm. Kemudian, ya, sebentar, ini masih bagian. Nah, di sini ada kelas chat message yang dimana merupakan model data sederhana yang menyimpan konten pesan status, apakah pesan dari pengguna atau bot, lalu waktu pengiriman, dan apakah pesan itu error. This is error. Lalu di sini ada widget untuk menampilkan bubble chat yang dimana menampilkan satu pesan dalam bentuk balon chat. Setiap pesan juga menampilkan timestamp yang diformat ke dalam bentuk jam dan menit. Ini memberikan pengalaman interaksi yang lebih bersih dan mudah dipahami oleh pengguna. Ini ada tampilan, ya, tampilan antar mukanya. Lalu untuk API juga ada di bagian service, yaitu API Service Dart. Di sini kita masuk pada bagian kelas Cohere Service, yang dimana di sini terdapat API URL yang merupakan endpoint dari API Cohere tersebut. Lalu ada juga API key yang yang merupakan untuk autentifikasi terhadap API. Lalu di sini ada default response yang merupakan pesan default yang akan dikirim ke pengguna apabila terjadi kesalahan yang tidak terduga dalam proses permintaan ke server. Nanti akan muncul pesan maaf terjadi gangguan pada layanan kami, silakan coba beberapa menit lagi. Lalu di sini kita masuk ke ask question, string question, yang merupakan metode statis yang digunakan untuk mengirimkan pertanyaan ke API dan menerima jawaban. Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah pertanyaan tersebut kosong. Lalu di sini em, permintaan dikirim menggunakan metode HTTP POST ke endpoint API. URL parse header berisi API key dan konten bertipe JSON. Jika respon yang diterima memiliki status kode 200, status kode ini respon status kode 200, maka akan berhasil diterima. Fungsi akan mengekstrak data teks dari respon JSON dan mengembalikan sebagai jawaban ke pengguna. Lalu di sini juga ada kesalahan dan timeout yang dimana dirancang untuk menangani berbagai jenis kesalahan jika terjadi. Lalu pada handle error response, ini merupakan respon dari server bukan 200. Maka fungsi handle respon akan dipanggil untuk menganalisis dan menangani error. Seperti contoh di sini ada jika dia bukan 200 seperti 401, dia akan menampilkan pesan API key tidak valid, periksa kembali. Lalu jika 429 dia akan menampilkan pesan seperti ini, terlalu banyak permintaan, coba lagi nanti. Di 500 server Cohere mengalami masalah dan dia akan menampilkan pesan terjadi kesalahan. Mari kita coba API-nya.
kita masukkan pertanyaan karena ini mobile mengenai kesehatan mental, maka kita akan bertanya seputar kesehatan mental. Kita pertanyaan bagaimana cara menangani stres berle- berlebih. Kita coba kirim. Nah, tampilan chatnya berbentuk bundle. Ada loadingnya dulu. Nah, maka dia akan mengirimkan pesan seperti ini dan dia akan otomatis eh, di scroll ke paling bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Misha Pradana Mentari dengan NIM 23301050 320. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian coding dan juga tampilan mobile nanti di bagian profile page, kemudian register page, dan juga login page-nya. Mari kita lihat ke codingannya. Bagian profile page-nya di sini ada kelas profile page ini, dan juga eh, kelas profile page ini merupakan struktur dari variabel dari profile page kita. Kemudian masuk ke sini merupakan log profilnya, yang dimana fungsinya itu untuk memuat data profile pengguna dari share preference dan mengalihkan ke halaman login jika data tidak ditemukan. Kemudian di sini switch image ini berfungsi untuk membuka galeri untuk memilih foto profile dan menyimpannya ke share preference. Kemudian di sini bagian jadi profilnya, yang dimana fungsinya untuk menampilkan dialog untuk mengedit profile dan menyimpan perubahan ke share preference-nya. Kemudian di bagian ini, pas change password dialog ini untuk mengubah password yang dimana dialog ini menyediakan cut aja cut. Uh, Kemudian di bagian kelas change password dialog ini untuk mengubah password nanti, yang dimana dialog ini menyediakan form untuk mengganti password, memvalidasi password lama, dan menemukan password baru ke share preference. Dan di sini juga ada bagian list title yang berfungsi untuk menghapus data pengguna dari share preference dan mengatur ulang status login saat pengguna memilih input keluar. Kita lanjutkan ke bagian registrasi, register page ini. Jadi di bagian ini ada kelas register page yang merupakan struktur daftar dari register page itu sendiri yang mendefinisikan register page sebagai stateful widget yang dapat mempertahankan status yang berubah. Kemudian di sini di bagian sini fungsi-fungsinya yang fungsi ini untuk kunci untuk formulir yang akan digunakan untuk validasi. Kemudian tiga ini email, password, dan name controller itu berfungsi untuk mengolah input pengguna. Kemudian gender merupakan variabel untuk menyimpan jenis kelamin yang dipilih. Kemudian ada ini obscure password yang berfungsi untuk status tampilan password tersembunyi atau terlihat. Kemudian ini merupakan status proses loading nanti. Kemudian di bagian sini merupakan conversion research, yang dimana metode ini membersihkan controller ketika widget dihapus untuk menghindari memory leak. Misalnya ada portable password visibility itu
fungsinya untuk mengubah status tampilan password antara tersembunyi dan terlihat. Kemudian ada ini Twitter Point Register yang mencakup fungsi-fungsinya memvalidasi form input, mengubah status login menjadi aktif, kemudian menyimpan data pengguna ke share preference, kemudian menonaktifkan status login, kemudian navigasi ke halaman login, dan juga menampilkan notifikasi sukses. Lanjut ke bagian sini merupakan UI-nya dari website Mencuy. Jadi kita lanjut ke codingan login page-nya. Di sini kelas login page ini merupakan struktur dasar dari codingan ini. Kemudian bagian ini merupakan controller dan variabelnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di file sebelumnya register page itu. Kemudian masuk ke ini future void login ini. Fungsi-fungsinya mencakup memvalidasi form input, kemudian memeriksa apakah ada data pengguna di share preference, kemudian mencek jika tidak ada, mengarahkan ke halaman registrasi. Kemudian jika ada, memeriksa kecocokan email dan password. Kemudian jika cocok, mengatur status login dan navigasi ke halaman utama. Lanjut ke Future Void login with Google. Nanti fungsinya di mobilenya untuk login menggunakan Google, gitu ya. Nanti fungsi-fungsinya mencakup mencoba login dengan Google melalui Google Sign-in. Kemudian jika berhasil menyimpan data dari Google dan mengatur status login. Kemudian jika gagal menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di sini merupakan widget-widgetnya untuk di mobile nanti. Jadi, saya akan langsung ke tampilannya saja. Jadi di sini akan masuk langsung ke berandanya. Akan tetapi jika kita ingin melihat settingan profile, dia diminta untuk login atau register atau daftar gitu ya. Kita coba untuk daftar dulu. Masih kita masuk ke nama. Dan jenis kelaminnya perempuan dan umurnya. Kemudian passwordnya misalkan 123 saja ya. Ini untuk melihat passwordnya. Kita daftar. Oh, ini malah password. Oh, cuma ini. Daftar. Nah, sini masuk ke halaman loginnya. Yang dimana emailnya kita akan masukkan ke email yang kita daftarkan tadi. Oh iya, di bagian login ini sebenarnya kita bisa daftar langsung menggunakan akun Google ataupun Facebook. Sini kita lihat dulu jika menggunakan Google. Nah, sini sudah ada akun saya pada sebelumnya, tapi sini saya akan login menggunakan akun yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Nah, passwordnya kita tinggal sudah benar, nah, sini sudah ditampilkan login berhasil, berarti pengguna sudah bisa untuk menyeting bagian profilnya. Nah, di sini ada tombol untuk mengganti foto profilnya. Di sini fotonya belum ditambahkan, jadi tidak usah diganti saja. Di sini ada email dan juga gendernya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengubah passwordnya.
password lama dan password baru kemudian disimpan. Kemudian di sini ada fungsi edit juga untuk mengganti nama pengguna, email, dan juga jenis kelamin pengguna. Kemudian jika kita klik keluar, maka dia akan keluar dari akun penggunanya. Kemudian dia tidak bisa mengakses profil kembali. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Pratama dengan NIM 0330 1050 303. Sini saya akan menjelaskan tentang bab spek dari codingan kami. Jadi di sini yang pertama itu ada name. Name ini berfungsi untuk nama aplikasi kami yaitu Balao Pikir Mobile. Dan di sini ada description. Deskripsi ini adalah deskripsi singkat dari aplikasi kami. Selanjutnya itu ada publish to. Jadi di sini aplikasi ini tidak akan kita upload ke internet. Jadi cuma dipakai untuk kami sendiri. Di sini juga ada version. Ini adalah versi dari aplikasi kami. Misalnya di sini ada 1.0.0+1. Itulah versi kami dari website kami. Selanjutnya di sini ada juga SDK. Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan yang jadi di sini ada SDK. SDK ini adalah aplikasi yang dibutuhkan untuk aplikasi kami. Jadi di sini dibutuhkan versi 2.17 sampai sebelum versi 3. Selanjutnya yaitu dependencies. Sini ada HTTP. HTTP ini digunakan untuk mengambil data dari internet. Selanjutnya ada URL launcher. Ini digunakan untuk membuka link atau aplikasi lain seperti WhatsApp. Selanjutnya ada font awesome footer. Ini dipakai untuk icon keren dari font awesome. Selanjutnya ada WhatsApp Unilink. Ini digunakan biar bisa langsung kirim pesan ke WhatsApp dari aplikasi WhatsApp kita. Selanjutnya ini ada Tarantino Icons. Ini icon khusus untuk iOS. Kemudian ada Flutter.ten. Ini berfungsi untuk menyimpan data penting seperti API key secara aman. Selanjutnya ada Share Preferences. Ini digunakan untuk menyimpan data kecil, misalnya status login. Selanjutnya ada Flutter Markdown. Ini buat nampilin teks yang rapi pakai format Markdown. Selanjutnya ada Image Picker. Ini digunakan itu biar pengguna bisa pilih foto dari galeri atau kamera. Selanjutnya ada Google Sign-in. Ini digunakan untuk login pakai akun Google. Selanjutnya ini juga ada Share Plus. Jadi ini digunakan untuk membagikan, misalnya share ke media sosial. Lanjut, di sini ada Flutter Flutter Test. Ini untuk dipakai untuk testing aplikasi. Selanjutnya juga ada Flutter Links. Ini untuk membantu kami menulis kode yang rapi dan sesuai dengan standar. Ini fungsinya untuk buat codingannya terlihat lebih rapi. Selanjutnya masuk bagian aset. Ini adalah di, di bagian ini adalah gambar yang kami gunakan. Misalnya stress.jpg, habis itu ada video.jpg. Kemudian untuk aset garis miring image ini berfungsi agar gambar yang di folder aset image ini dapat ditampilkan di codingan kami. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari file code spec